Selamat siang teman-teman. Selamat kembali ke acara live session Fun Friday kami ini. Dan saya semoga bahwa minggunya teman-teman berlancar, sudah berjalan dengan lancar. Dan akhirnya kita sudah kembali ke live session hari ini ya. Sebelum kita menuju weekend besok, kita akan mulai dengan Fun Friday dengan special guest kita hari ini yaitu dari Salendra, Yasmin Naomi Wholesale Distribution. Jadi kita hari ini akan membahas Salendra MSCI Indonesia Value Index Fund. Jadi without further ado, kita coba ajak reksadana Salendra live. Halo, 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 selamat halo, sore. sorry. Gimana kabarnya, Kak Naomi? Oh iya, hai, baik. Kamu gimana? Baik-baik juga. Udah lama ya sejak live kita Iya, kemarin. 2 bulan ya mungkin ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 2 Mm-mm. bulan. Iya, jadi kayaknya kita Gimana, hari ini gimana? mau bahas, Mm-mm. sorry? Iya, hari Enggak, ini kita, lanjut. Silakan, silakan. Mm. iya, kita mau membahas salah satu produk dari Salender, yaitu Betul, Salender MSCI Indonesia Value Index Fund ya. Tapi ya. mungkin sebelum kita mulai, kita mungkin si Kak Naomi bisa menjelaskan dulu sebenarnya Salendra Capital itu perusahaan apa ya, untuk mungkin teman-teman di sini yang belum tahu. Oke, thank you for the opportunity, teman-teman dari saya kaya. Terus mungkin mau jelasin brief aja ya tentang Shalendra. Apa sih Shalendra gitu ya? Pastinya kita adalah perusahaan manajer investasi ya, atau asset management. Karena kan kita mengelola mutual fund, as we all know. Kalau misalnya perusahaan yang mengelola mutual fund itu adalah ya perusahaan manajer investasi atau MI gitu sih. Jadi Shalendra ini adalah manajer investasi yang berdiri independen, meaning we have no apa ya uh, holding or like kita tidak terafiliasi sih sama perusahaan-perusahaan manapun gitu ya. Jadi kita nggak punya banking, securities, and any other businesses. Kita memang berdiri independen, hanya punya manajer investasi aja gitu sih. Terus as per today, kita ada di posisi top 6, ada di top 6 ya, top 10. Kita ada di posisi 6 Mhm. berdasarkan kategorinya aset under management. Sekarang kita kelola kurang lebih ada 31 triliun. Alhamdulillah udah dipercaya sama nasabah-nasabah kita ya, baik retail, Mhm. kita juga punya nasabah institusi, and also we got indirect retail, which is teman-teman dari agen penjual seperti nasabah-nasabahnya saya kaya. Gitu sih mungkin mengenai Shalendra at a glance. Wow, jadi mantap sekali ya, ada top 6. Thank you. Jadi, iya teman-teman di Saika juga bisa beli ya, Iya. Salary Capital ada top 6 nih. Jadi wow, jangan ketinggalan guys. Ini kesempatan yang Mm, ya quite good lah. thank Nah you. juga mungkin buat kita mulai, maybe Kak Naomi bisa menjelaskan dulu sebenarnya MSCI Indonesia Value Index Fund itu sebenarnya reksadana berjenis apa Oke. dan strateginya juga bagaimana ya? Oke, oke. If we're talking about Challenger MSCI Indonesia Value, jelas ini reksadananya indeks ya. Reksadana indeks itu adalah reksadana yang kita kelola secara pasif, itu penting ya. Meaning kita nggak aktif Mhm. mengganti-ganti aset allocation yang ada di dalam reksadana indeks kita. Pasif tuh berarti ya kita hanya mengikuti indeks yang kita ikuti, yaitu dalam hal ini kita mengikutinya adalah indeks Morgan Stanley Composite Index sub value ya gitu. Jadi bukan MSCI Indonesia aja Hmm. gitu. Karena kan kebanyakan orang nanya, oh ada saham masuk ini dan segala macam MSCI Indonesia. No, itu bukan indeks yang kita pilih. Yang kita pilih adalah MSCI Indonesia Value gitu. Jadi secara strateginya dikelolanya secara pasif ya. Kita mimicking atau mengikuti indeks MSCI Indonesia Value itu plek-plekan gitu. Jadi nggak ada say apapun sih dari Shalendra ya. Jadi kita purely mengikuti apa yang ada dan dirubah oleh MSCI Indonesia Value gitu. Jadi reksadana indeks pastinya, tapi kalau misalnya
ada yang bertanya kayak oh reksadana index ini value tuh apa sih yang dikatakan value gitu ya. MSCI itu adalah nama yang terkenal ya pastinya di market baik di luar negeri maupun di dalam negeri. MSCI itu we can also call it like the eye of the foreign kali ya di sini karena foreign masuk itu untuk teman-teman yang nggak tahu juga nggak bisa masuk tidak pakai indeks ya gitu dan mereka pastinya akan melihat dulu research baik dari Morgan Stanley atau ya nama-nama besar gitu ya securities ataupun financial institution lainnya. Jadi sebelum mereka masuk pasti mereka akan lihat. Nah, MSCI ini kan adalah nama yang cukup prestigious ya gitu. That's why kita mau kerjasama sama MSCI Indonesia Value dan cara memilih saham-saham yang akan masuk di dalam reksadana indeks kita ini dengan pendekatan value. Jadi meaning apa namanya saham-saham large cap pasti masih large cap, tapi yang secara value itu masih under value atau secara valuasinya murah gitu ya. Jadi sebelum masuk ke indeks itu pasti MSCI sudah mengkurasi dulu saham-saham itu secara value masih murah nih, jadi kita mau masuk untuk melihat ada opportunity di situ. Gitu sih sebenarnya secara singkat what is MSCI Indonesia Value Index Fund. Nah, I see. And also, what maybe would be the difference kalau kita bandingkan reksadana indeks sama reksadana saham? Equity ya. Kan tadi kan juga kan Kak Naomi juga sempat mention kan tadi kan passive sama active. Yes. Mungkin selain itu and whatever other differences you might have, gimana? Ya, oke. Dari namanya aja pastinya udah beda ya. One time is passive fund, and then satu lagi active fund. Kalau passive fund yang tadi aku udah jelasin ya, jadi kita tuh sebenarnya secara manajer investasi mengikuti aja sih indeks itu bergeraknya kemana, saham-saham yang akan kita beli itu seperti apa gitu ya. Jadi itu kalau misalnya passive. Kalau misalnya active manage, more like we are the decision maker untuk membeli saham apa yang akan dibeli gitu. Tapi equity sama indeks tuh beda ya. Kalau indeks kan pasti mimicking ya. Kalau equity tuh pasti reksadananya aktif gitu karena manajer investasi memiliki authority yang dipercaya oleh nasabah untuk memilih saham apa sih yang akan dibeli gitu. Jadi saking aktifnya kadang-kadang juga setiap minggu aset allocation di dalamnya itu equity-nya juga saham-sahamnya tickernya berubah ya gitu. Jadi gitu sih perbedaannya gitu. Nah, sih dan juga mungkin secara fee, if I'm not mistaken, kayaknya index fund juga lebih cheaper ya. Of course. Index of course is way more cheaper karena kan kita yang tadi ya secara manajer investasi kita tuh pasif. Jadi kita hanya mengikuti indeks yang memang kita ikuti. Kalau misalnya aktif pasti kan secara fee jauh lebih besar karena kita kan managing and then also taking a lot of risk gitu ya di sini dan juga di sini kredibilitas dari fund manajernya juga diuji gitu ya karena mereka adalah frontman-nya nih yang membawa fund itu kemana gitu. Jadi pastinya kalau misalnya fund-nya aktif itu relatif lebih mahal sih atau lebih besar manajemen fee-nya gitu. Thank you Kak Naomi menjelaskan. Dan juga mungkin keuntungan apa aja selain lower fees untuk kita berinvestasi di reksadana indeks. Oke, pastinya menurut aku mitigate resiko ya. Orang-orang yang memang baru masuk ke reksadana dan juga nggak punya waktu main saham, for me index fund is a win-win solution sih karena pasif. Kita bisa tahu bobot sahamnya itu apa aja dan berapa aja gitu ya. Kalau aktif kan we can only access for like top 10 stocks ya. Kalau misalnya indeks kita bisa akses tuh top 10-nya itu pasti holdingnya udah 70% of the fund gitu ya. Jadi secara bobot tuh kita udah tahu lah gitu. Tapi menurut aku yang paling menarik yaitu sih untuk orang-orang yang memang mau investasi tapi takut ke reksadana saham, bisa coba dulu nih di index fund gitu kan. Pasti terkurasi, kalian juga bisa pilih indeks mana yang kalian percaya dan sekiranya cocok gitu ya sama risk profile kalian gitu. Jadi menurut aku di situ sih keuntungannya. Nah, kita kan udah membahaskan what's like the advantages kan buat kita investasi reksadana ini. Tapi mungkin bisa juga menjelaskan resikonya apa aja terkait kita investasi di reksadana indeks.
Oke, resiko pasti akan ada ya. Kita tahu kalau misalnya berinvestasi di aset kelas manapun, mau Mhm, reksadana, langsung ke equity, and so on, itu pasti ada risk-nya gitu. Risk-nya adalah ya pengurangan aset yang kalian punya gitu. Karena kalau kita membeli saham di harga berapapun, pasti bisa turun dan naik ke harga berapapun mhm, ya, yang kita nggak bisa tahu lah ya. Kita calculating, of course we can, studying, of course we can, tapi we never know the economic situation will bring the stocks to what type of direction gitu ya, gitu sih. Jadi liquidity risk menurut aku masih ada sih, mhm. karena aset kalian bisa berkurang gitu. Karena kalau misalnya membeli saham, that's why kita sebagai investor harus pinter sih dan juga bijak dalam memilih aset kelas mana atau reksadana mana yang kita mau pilih gitu. Seperti kayak di MSCI, kalau aku sih pasti lebih pede ya, karena Mhm. stoknya juga cuma ada 13, nama-namanya kita tahu jelas, secara valuasi masih murah, ibaratnya kita beli Ferrari tapi harga Avanza gitu sih kalau aku bisa bilang, kalau misalnya kita bisa analogikan gitu. I see, I see. Dan juga Mhm. mungkin menurut Kak Naomi, potensi view ke depannya gimana ya untuk reksadana Selendra Ya, MSCI Indonesia Value Index Fund? very nice question, karena Mhm, pasti di sini kita tahu ya, saham kita, indeks harga saham gabungan kita LQ45 and mhm. everything selama 6 bulan kemarin sedang terkoreksi Yes, dalam-dalamnya. Nggak usah deh 3 bulan lah ya, kita tahu. MSCI juga betul. terkena dampak kemarin, kita terkoreksi kurang lebih 13-14%an lah Mhm, 2 bulan. Jadi I think this is the right timing guys, karena lagi koreksi besar-besaran, apalagi kita punya Bank BRI ya di dalam MSCI. We all know dia koreksinya tuh lumayan sih, lebih dari 20% ya. Jadi sekarang kita ada di harga, hari ini tuh ada di harga 4.700 sampai 720. It is very cheap, apalagi mhm, menurut MSCI. They are very bullish in BBRI. Mereka sampai taruh 37% bobotnya wow. sahamnya di Mhm, BBRI MSCI Indonesia Value gitu ya. Jadi ini adalah big opportunity. Kalau misalnya kalian tahu harga aslinya tuh reaching 6,000 ya, apalagi yang mengikuti gitu. Emang apa mhm. namanya, secara harga nih kita masih lagging like 10 to Ya, 20% gitu. Jadi this is the ya. right moment for us untuk masuk sih. Menurut aku ini opportunity yang sangat besar gitu ya. Kapan lagi kita bisa beli, ya tadi yang aku bilang ya, Ferrari harga Avanza gitu. Jadi semua orang berbondong-bondong untuk menyicil BBRI gitu. Untuk Yap. teman-teman yang masih belum pede, bisa masuk index fund kita, karena kita juga punya Bank Mandiri di situ ada 16%. Bank Mandiri juga sampai hari ini masih minus ya, kita tahu kalau misalnya emang harganya harga 2 bulan lalu gitu ya. Jadi very very big opportunity sih for me, secara harga saham, secara economic situation juga, karena Mhm. sektor banking ini masih sangat seksi for foreign ya. Foreign Ya. inflow itu baru masuk kurang lebih 10% lah daripada flow yang mereka biasa catatkan di awal tahun gitu sampai bulan Maret. Jadi foreign flow juga baru dimulai bulan Juli, jadi Mhm, masih a lot of opportunity untuk foreign masuk. Pasti foreign akan masuk ke bank, sektor bank itu udah pasti yang dilirik. Selain bank, telco pasti, kita juga punya Telkom di sini. Terus mhm. pastinya ada Astra, kita tahu lah ya Astra, how sexy Astra for foreign gitu. Jadi it is very very big opportunity sih Sangat untuk ke MSCI. setuju. Jadi kan Mhm. seperti kita tadi membahaskan, all the allocation of the equities inside the index fund are all undervalued. Jadi kalau Yes. sekarang itu market undervalued lagi. So I think it's a Iya, really good ya, time for teman-teman kita untuk investasi di fund ini. setuju. Nah, juga mungkin Kanomi juga bisa menjelaskan Mm-mm. sebenarnya apa perannya sebenarnya untuk reksadana index dalam diversifikasi portfolio investasi. Oke. Pastinya ya, Mhm. diversifikasi portofolio kan harus kita lakukan. Terus, what is the main reason you guys have to like have index fund gitu ya. Mhm. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, apalagi MSCI gitu ya. Kita tahu LQ45 jalannya lambat banget, IHSG apalagi gitu ya. Ya. Jadi, untuk punya MSCI Indonesia Value di shelf atau portofolio kalian tuh penting sih. Jadi, kalau misalnya ini nanti bergerak ya, yang mudah-mudahan pasti bergerak sih, ini akan diuntungkan untuk teman-teman sih dari sisi portofolio gitu. Karena kalau misalnya mau menambah portofolio yang lebih sedikit
tingkatan resikonya tinggi, ini adalah satu hal yang bisa terukur sih resikonya menurut aku untuk reksadana yang secara resiko lumayan tinggi gitu. Apalagi kita tahu lah ya, economic situations-nya are going Yes. somewhere, foreign flow lagi-lagi Mhm. apa namanya masih kecil sekali. Jadi menurut aku diversifikasi portofolio sekarang kalau nggak punya saham atau indeks sih rugi teman-teman gitu. Karena ini Hmm. saatnya sih untuk melebarkan portofolio kalian yang masih takut-takut ini sangat murah ya secara valuasi gitu. NAV-nya juga udah sangat terdiskon banyak. Ya. Kalau misalnya kita beli reksadana kan kita belinya pasti terpacunya pada NAV ya gitu. Nah, I see. Nah, Jadi juga dari aku. terkait dengan kondisi ekonomi, Mm-mm. with like maybe the Fed juga kemungkinan cut rates in the near Yes. future, mungkin bagaimana, how much does this pengaruh terhadap kinerjanya reksadana indeks? Oke. If we're talking about Federal Reserve lah ya, akan Mhm. kenaikan suku bunga, itu memang kenaikan suku bunga pasti hal pertama yang akan diuntungkan tuh pasti di corporate bonds ya. Tapi kan issuance corporate bonds tuh kebanyakan pasti perusahaan-perusahaan yang punya ticker saham juga ya, maksudnya yang Mhm. IPO juga. Itu mau Yep. nggak mau harus kita sadari sama-sama pasti akan menguntungkan teman-teman gitu ya. Itu udah pasti hal yang apa namanya paling penting. Terus juga kalau misalnya melihat Federal Reserve, terus juga Amerika, kan sekarang kita kalau misalnya melihat situasi pasar gitu ya, kalau misalnya kita masih bisa bilang nih masih sedikit wait and see lah ya, kita banyak yang Mhm. ditunggu, ada kabinet presiden, selain itu, selain kabinet presiden, ada kebijakan presiden seperti apa, terus kita punya pilkada, lanjut lagi kita punya pemilihan presiden US gitu Mhm. ya, terus juga suku bunga. Jadi sebenarnya semua momentum itu memang wait and see kita melihatnya Yes. sekarang, tapi most likely semua keadaan ekonomi itu nantinya akan menguntungkan stok sih, apalagi dari sektor banking gitu. Karena kalau misalnya yang kita lihat sih hal-hal ini pastinya, apalagi ya kalau misalnya nanti suku bunga global diturunkan, itu Mhm. Indonesia akan jadi emerging market yang menarik dan juga cukup apa ya bisa terlihat seperti diamond lah oleh foreign Yeah. flow gitu. Pasti foreign flow akan Mhm. masuk gitu loh ke Indonesia untuk melakukan investasi. Jadi sebelum terlambat sih menurut aku mendingan mulai dari sekarang teman-teman nyicil ya gitu. Sangat Mm-mm. setuju. Mm-mm. Nah, juga mungkin seberapa penting itu likuiditas dalam reksadana indeks? Mm-mm. Oke, seberapa penting Mhm. liquidity? Pastinya penting ya kalau misalnya kita ngomongin saham. Tapi secara reksadana tuh di apa ya sudah terukur dengan KIK ya teman-teman. Kalau teman-teman Ya. tahu, jadi di sana juga apa namanya OJK sudah mengatur gitu ya, udah diatur sebagaimana rupa bahwa kita harus tetap punya cadangan cash. Nah, Yes. cash ini untuk apa ya menghindari kita dari resiko liquidity sih gitu. Jadi kalau misalnya memang ada penjualan dari nasabah-nasabah kita ya kita masih bisa menggunakan cash itu kalau misalnya memang if shit happens lah ya we never know sahamnya turun dan segala Mhm. macam gitu sih. Tapi kalau misalnya itu secara fun ya, tapi kalau misalnya secara liquidity risk yang lain nggak ada sih, cuma Mhm. pengurangan aset pasti ada ya dari Mhm. kita individu sebagai apa namanya investor itu nggak bisa dihindari teman-teman karena ya tadi yang kita udah jelasin di awal juga ya, kalau misalnya Ya. harga saham turun, ya pasti nilai aset kalian akan berkurang gitu. Ya, tapi based on the rules sama terkait sama OJK masih tetap ada yang cash Yes, reserve, jadi masih tetap aman ya harus buat ada. teman-teman. Ya. Yes. Sip. Mm. Nah, juga mungkin sebenarnya yang cocok untuk investasi di reksadana ini risk profile dengan Mm. tingkat risk profile apa saja dan mungkin untuk jangka waktu berapa lama. Oke. Pastinya kalau misalnya reksadana indeks, kita bisa saranin nggak mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ya. Mhm. Kita range itu di 1 sampai 3 tahun. Karena apa? Lagi-lagi ini kan reksadana indeks yang apa namanya aset alokasinya itu Mhm. base-nya adalah saham. Dimana kita kalau misalnya merekomendasikan saham tuh nggak mungkin short term lah ya, pastinya harus long term gitu sih. Kalau misalnya secara risk profile, pastinya untuk orang-orang yang mau apa ya bukannya menjaga
aset kalian, tapi penambahan aset sih Mhm. gitu. Jadi di sini harus dititik beratkan bahwa uang yang kalian taruh itu bukan uang yang memang kalian butuhkan 1 minggu atau 2 minggu ke depan sih. Itu obviously ya, because we never Mhm. know nanti market akan ya bergerak ke atas atau ke bawah, kita nggak pernah tahu. Jadi kita menyarankan untuk ditaruh 1 sampai 3 tahun untuk pertumbuhan aset atau modal kalian gitu. Jadi kalau untuk menjaga modal, reksadana indeks adalah bukan reksadana yang tepat sih menurut kita kayak gitu. Jadi secara profil resiko mungkin bukan yang konservatif ya, tapi lebih ke yang moderat sama profil Moderat ya, resikonya yang tinggi. Ya. masih. Nah, Mm. kita kayaknya juga ada salah satu pertanyaan ya dari Mm-mm. Sheikh Joko, yaitu Shalendra MSCI ini bullish pada sektor banking. Oke. Apakah produk ini menjadi senjata Shalendra Mhm. memompa AUM di tengah flatnya market sekarang ini, saat Oke. ini? Dan berapa proyeksi return produk ini? Terima kasih. Oke. Langsung aku jawab aja ya. Sebenarnya kita bullish pada sektor banking itu udah dari tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Jadi obviously ini bukan senjata kita untuk memompa aset under management Mhm. kita di tengah flatnya market, karena yang tadi aku bilang juga ya, ini kan reksadananya pasif gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bukan fund manager kita yang menentukan ada berapa weightingsnya dan segala macam, tapi kita sudah bekerja sama dengan Morgan Stanley Indonesia untuk membuat hal ini gitu. Jadi kita tuh benar-benar mengikuti saran dan juga portofolio dari indeks mereka. Terus kalau misalnya proyeksi return, kita seperti biasa ya di dalam penjualan reksadana kita tidak boleh menjanjikan return, Yes. tapi yang bisa kita lihat adalah historis return dari fund ini gitu. Jadi kita itu kalau misalnya 3-4 tahunnya itu returnnya mencapai 25-30% teman-teman gitu. Tapi ya balik lagi sesuai dengan keadaan market ya. Kemarin kan sempat COVID dan segala macam, Mhm. jadi memang ada ya hal seperti ini sih, ada secara valuasi sangat murah masuk ya, pasti kalau misalnya udah back on track akan naik sekali gitu ya. Jadi Yep. proyeksi return yang bisa kita lihat sih seperti itu. Sama mungkin kalau boleh share, 1 bulan kemarin returnnya itu udah dari rangingnya ada di 6% gitu. Jadi itu belum BBR-nya belum naik banget ya, baru ke Mhm. 4.700 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mm, Kak Naomi sudah mm, menjelaskan dan semoga udah cukup jelas ya buat mm, Sheikh Joko ini yang udah pertanyaan. Nah, maybe for our last question juga, I'd like to mm, ask, mungkin buat strategi investasi di reksadana mm, ini, mm, mungkin lebih bagus yang mana ya? Maybe either lump sum or maybe dollar cost averaging mm. or gimana? Oke. Kalau misalnya kayak gini, aku sih menyarankan for now DCA ya, tapi per minggu. Hmm, Jadi karena balik lagi sih, kalau kalian emang mau tujuannya adalah pertambahan modal dan memang yes. 1 sampai 3 tahun fix kalian mau taruh, for me lump sum for now gitu ya. Tapi kalau misalnya masih takut-takut dan segala Wait and macam, see ya you gitu. can do DCA. Ya, you can do DCA per week, karena menurut aku kalau misalnya per bulan kayaknya kita akan ketinggalan kereta ya. Karena kita nggak tahu nih kapan bakalan naiknya ya, kita juga nggak tahu Ya. rangingnya kapan, tapi ya ini udah cukup naik turun sih BRI-nya. Jadi DCA, kalau mau DCA melihat 1 minggu atau enggak, mungkin lihat market 3 sampai 4 hari sekali sih untuk melihat kira-kira kalian nyamannya masuk di pas BRI-nya harganya berapa atau NAV-nya di berapa gitu sih Siap. saran dari Ya. aku. Mm. Terima kasih banyak ya Kak Naomi menjelaskan. Sama-sama. Jadi mungkin ada final remarks yang mungkin mau di-share Mm, buat teman-teman yang kita mm. di sini. Oke, buat aku lagi-lagi aku selalu bilang ke teman-teman yang takut-takut, Mhm. when is the right time to invest? The right time to invest is always now, teman-teman. Jadi jangan takut ketinggalan market, ketinggalan kereta, FOMO sama teman-teman gitu ya. Mhm. Lakuin aja kalau kalian udah punya niatnya, langsung mulai investasi, dan jangan ikut-ikutan teman-teman mau investasi di mana. Please do your own Betul. research, Agreed. baca-baca kalian cocoknya di mana, karena risk profile everyone is different gitu ya. Berbeda. Penghasilan Mhm. orang-orang udah berbeda-beda, goals-nya beda gitu. Jadi obviously kalian nggak bisa menyamaratakan resiko kalian dengan teman-teman kalian walaupun deket banget gitu ya.
Menurut aku itu sih. Jadi jangan pernah takut untuk mulai investasi. Kalau kalian belum yakin, research. Terus kalian harus hitung-hitung profil resiko kalian seperti apa untuk mencapai goals kalian seperti apa gitu. Sangat-sangat setuju Kak Nomi. Mm-mm. Thank you so much ya, Thank you. udah sisa waktu buat kita IG Live hari ini sama teman-teman Thank you semua. loh Hope teman-teman to see saya you again kayak. next time soon. Yes, hope to see you again soon tuh. Thank you Jangan so lupa much. teman-teman untuk invest. Oke, Jangan bye-bye. ketinggalan ya guys. Thank you. Thank Bye. you. Bye.